Selamat sore semua. Tanggal 1 Desember 2021 ini adalah tayangan perdana dari edisi kami ya, dari Gentle Goose. Sebuah sesi yang membicarakan masalah-masalah yang terjadi pada kaum muda, pada remaja, maupun masyarakat pada umumnya. Silakan bisa sharing melalui WA kami ataupun melalui live chat di YouTube ya, silakan. Acara Embun Jiwa ini diadakan setiap hari Rabu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi kita untuk saling berbagi ataupun juga ingin berdiskusi ataupun ingin mendapatkan masukan mengenai masalah yang terjadi pada kehidupan kita ataupun kehidupan remaja dan pemuda yang terjadi pada masa sekarang ini ya. Oke, saya buka aja masalah yang terjadi ya pada kehidupan kita sekarang ini ya. Sudah ada yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada pekerjaan ya. Saya seorang pemuda berusia 24 tahun, sudah kurang lebih 2 tahun menganggur ya. Saya sudah mengirimkan sekitar hampir 300-an lamaran pekerjaan ya, tapi gagal terus. Kemudian ada juga yang sudah sampai tahap interview sekitar 10 kali, tapi juga masih belum keterima. Saya juga menjalankan bisnis online secara kecil-kecilan, tapi belum juga jalan ya. Sejak lulus kuliah 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih dianggap malas cari kerja oleh orang tua, padahal sudah berusaha keras ya. Saya harus bagaimana? Oke. Untuk ini kita anggap aja namanya A ya, si A ya. Memang pada masa sebelum pandemi pun ya, sebenarnya juga sudah istilahnya masalah pekerjaan itu adalah masalah yang gampang-gampang susah gitu ya. Kadang ada orang yang belum lulus kuliah itu juga sudah istilahnya mendapatkan pekerjaan. Atau belum lulus kuliah sudah ditawari pekerjaan, ada yang seperti itu ya. Tapi banyak juga yang sampai mengirimkan lamaran berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus lamaran, tetap aja masih saya masih belum dapat jodoh gitu ya, belum untung. Saya akan memberikan gambaran yang hampir sama ketika saya baru lulus kuliah dulu tahun 97 ya. Itu juga bukan masa-masa yang mudah karena kita semua tahu bahwa tahun 97 itu mulai yang dinamakan krisis moneter ya. Saya masih ingat sekali itu. Kenapa? Karena ketika pertama kali saya lulus kuliah, jadi lulus sidang, sekitar tanggal 14 Agustus ya, 1997, itu besoknya Indonesia dilanda oleh krisis moneter. Jadi istilahnya pada saat itu pemerintah melepas namanya bandrol rupiah. Dulu rupiah itu istilahnya dibanderol, tidak dilepas floating seperti sekarang. Dan selama sekitar 30 tahun itu masyarakat Indonesia terbiasa bahwa rupiahnya selalu sama nilainya ya, kecuali ada devaluasi ya. Jadi nggak seperti sekarang, tiap hari bisa berubah, kadang malah tiap jam berubah, enggak. Jadi selama 30 tahunan rupiah itu dibanderol bahwa nilainya sekian. Otomatis semua terkejut-kejut, terkaget-kaget, dan banyak perusahaan yang istilahnya tidak membuka lowongan.
Saya masih ingat sekali ya dulu, kalau biasanya di koran-koran, dulu kan pakai koran ya, nggak seperti sekarang lowongan kerja pakai internet. Di koran-koran itu hampir setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu banyak sekali lowongan kerja. Baik itu koran nasional maupun koran daerah, semua seperti itu ya. Tapi begitu Krismon, hampir tidak ada lowongan sama sekali. Dan itu saya alami ya. Bagaimana mungkin saya bisa mencari kerja ketika tidak ada satupun perusahaan yang membuka lowongan kerja. Tentunya ini menjadi tantangan yang besar ya. Mungkin hampir sama seperti zaman sekarang yang dialami oleh si A ini ya. Mulai Februari 2020 kan pandemi coronavirus sudah masuk ya, COVID ke Indonesia. Otomatis semua kegiatan ekonomi terganggu. Jadi lowongan kerja pun juga mungkin lebih sulit dari keadaan biasa. Saran saya sih pantang menyerah aja ya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Terbukti Anda si A ini bisa sempat terpanggil interview 10 kali ya, jadi itu lumayan. Cuman mungkin pada saat interview harus diperhatikan juga penampilan, cara bicara, maupun jawaban-jawaban yang diberikan kepada mereka yang menginterview. Karena pasti tidak mudah kan, bagaimana orang bisa yakin dengan kita gitu ya, yakin apa yang harusnya kita diterima bekerja atau tidak, itu kan sebenarnya keyakinan dari orang yang menginterview kita, istilahnya user ya. Pada saat terakhir tahapan interview itu adalah interview dengan user. Memang tidak mudah ya, apalagi sudah misalnya beberapa kali gagal, pasti akan ada rasa waduh, gimana nih ya kan, nggak enak. Rasa percaya diri juga turun ya. Itulah sebabnya sangat-sangat baik untuk si A ya, ataupun teman-teman yang lain untuk selalu memotivasi diri. Caranya gini, kita lihat aja keberhasilan kita dulu itu apa ya. Contohnya misalnya nilainya baik, ataupun kita punya pencapaian di luar bidang kuliah gitu ya. Organisasi mahasiswa atau apa, pasti kita punya banyak atau pencapaian lain lah di luar bidang akademik. Mungkin itu bisa menjadi motivasi. Kemudian kalau mengenai bekerja ya, maksudnya bekerja membuka usaha sambilan itu juga harus telaten dan ulet ya, nggak bisa langsung juga. Jadi harapan saya untuk si A, jangan mudah menyerah, tetap berusaha semampu kita ya, bagaimana kita bisa maju, tetap mengirimkan lamaran, karena sekarang sebenarnya lamaran tetap ada ya, lowongan kerja tetap ada, tetap dibuka. Bahkan mungkin untuk bidang-bidang tertentu itu malah butuh banyak ya, contohnya nakes, farmasi, ataupun bidang-bidang yang membutuhkan jasa selama masa pandemi, seperti developer, programmer, dan lain-lain. Karena hampir semua pekerjaan itu kan dilakukan secara online. Memang ada beberapa yang nggak bisa online, tapi bahkan sekarang work from home maupun pembelajaran online untuk anak-anak sekolah juga semua membutuhkan jaringan untuk online. Sayangnya si A ini nggak menjelaskan dia dari bidang kuliah apa ya jurusannya ya. Tapi saya harapkan teman-teman juga semua, saran saya yang pertama adalah tetap semangat dan tetap termotivasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya.
Ini pertanyaan dari seorang yang bentar, usianya berapa ini? Enggak ditulis ya. Cuman dia sudah bekerja dan ingin tanya begini. Mereka yang punya jaringan pertemanan yang luas, punya kenalan di sana sini, itu kenalannya gimana sih, Pak? Oke. Kenalan itu istilahnya networking ya kalau sudah bekerja. Networking tentu saja beda dengan kenalan secara biasa ya. Networking itu istilahnya kita membangun jaringan. Jaringan itu bisa dari mana aja dan tergantung bidang pekerjaan kita apa ya. Contohnya begini, kalau Anda seorang sales asuransi, ya tentunya Anda akan memulai jaringan Anda dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, pasti seperti itulah ya. Sales mobil juga sama, pasti dari pertemanan terdekat dulu, pelan-pelan kita beritahu orang-orang bahwa ini loh kita jadi sales mobil, misalnya seperti itu. Jadi sales asuransi bahwa kita ini jualan asuransi atau jual mobil, seperti itu ya. Kalau untuk networking yang lain, tergantung jenis usaha juga ya. Kalau itu kan tadi jasa ya. Kalau yang jualan produk contohnya Anda memproduksi barang Anda sendiri, misalnya bikin kue, ataupun Anda buka toko atau gimana ya. Ya tergantung kota di tempat atau daerah di tempat Anda tinggal, itu seberapa padat dan seberapa membutuhkan barang yang Anda akan jual ya. Contohnya toko kue tadi, kalau Anda berjualan di wilayah perumahan yang besar, ya mau nggak mau Anda harus pasang iklan ya. Networking-nya pasang iklan dulu pasti. Kemudian bisa kirim sampel, kasih sampel gratis ke tetangga-tetangga atau kemana, yang jelas untuk memberikan pengertian bahwa ini loh Anda lagi jualan A, jualan B, jualan C, supaya orang-orang itu sadar bahwa Anda sedang berjualan ya. Karena pasti tidak akan mudah kalau orang tidak tahu Anda sedang melakukan apa, tapi Anda membutuhkan networking ya. Ini pasti akan yang dijuali juga akan bingung ya. Penjualannya apa yang Anda tawarkan dan penawarannya seperti apa itu harus jelas dulu. Karena networking di mana-mana jaringan pertemanan itu kalau sudah profesional tentunya perkenalannya harus dengan orang-orang yang seprofesi. Baru bisa jalan. Kalau enggak pasti akan bingung. Karena sama misalnya tidak sebidang usaha pasti akan bingung. Kalau satu bidang usaha, networking-nya pasti akan lebih mudah. Jadi misalnya gini, Anda seorang event organizer, wedding organizer, ya pasti pertemanan Anda dengan orang-orang misalnya yang bagian dekorasi, makeup artist, ya kan, yang membuat gift untuk diberikan pada orang-orang yang hadir di pernikahan, restoran, dan lain-lain. Kan networking-nya seperti itu ya. Jadi networking akan disesuaikan, jaringan pertemanan secara profesional akan terjadi dengan sendirinya sesuai dengan bidang usaha yang kita tekuni. Apakah tidak bisa mempunyai jaringan usaha pertemanan yang lain? Ya bisa saja. Karena semakin besar jaringan pertemanan, sebenarnya kelancaran usaha pasti lebih berjalan.
Cuman untuk permulaan sih kita harusnya lebih fokus. Bidang usaha kita apa, pertemanan kita bagaimana ya. Oke, ini saya kira bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya ya, mengenai hubungan dengan orang tua ini ya. Oke. Saya seorang wanita usia 18 tahun. Setiap hari bertengkar dengan orang tua saya karena mama saya selalu menganggap saya tidak bisa membuat keputusan dan harus bergantung pada orang tua. Tapi mama saya juga tidak pernah memberikan saya kebebasan untuk membuat keputusan. Ya, oke. Bagaimana caranya menyadarkan orang tua yang seperti ini karena saya sudah capek sekali. Oke. Untuk si B ya. Mungkin sekarang sudah SMA kelas 3 nih ya, kalau lihat umurnya ya. Bagaimana caranya menyadarkan orang tua yang istilahnya ingin kita mandiri tapi susah memberikan kita tanggung jawab lebih ataupun kepercayaan ya. Kan masalahnya seperti itu tadi. Kalau istilah sekarang namanya apa ya, helikopter parenting gitu ya. Dia akan selalu memantau kegiatan anak-anaknya dengan ketat. Itu namanya helikopter parenting. Apakah jelek? Helikopter parenting ya sebenarnya enggak jelek-jelek amat. Yang menjadikan helikopter parenting itu jelek ketika helikopternya nggak pergi-pergi ya, di situ terus, itu akan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan pada rencana anak itu untuk menjadi mandiri ya. Karena biasanya orang tua itu lupa anaknya berkembang dengan pesat, berkembang dengan cepat, setiap tahun akan menjadi semakin dewasa, sementara yang sudah tua ini ya gitu-gitu aja ya. Tidak mudah juga untuk orang tua melepas anak karena merasa anaknya selalu kecil terus. Oke, jadi yang orang tua itu akan selalu merasa anaknya kecil terus. Sementara si anak kan berkembang setiap tahun ya. Setiap tahun, apalagi SMA ya, SMA 1 dengan SMA kelas 3 itu perbedaannya besar sekali, baik secara fisik maupun secara mental dan pemahaman tentang lingkungan. SMA kelas 3 itu sebenarnya sudah bisa mandiri dalam hal-hal tertentu ya. Contoh ya itu tadi, membuat keputusan yang sederhana, yang kecil-kecil dulu. Pilih baju apa kalau pergi nonton dengan teman, mau pakai baju seperti apa gitu ya. Kemudian jenis musik yang disukai seperti apa, jenis film yang ingin ditonton seperti apa ya. Karena kalau remaja kan biasanya inginnya nonton dengan teman-teman. Sementara orang tua merasa selama ini nontonnya dengan keluarga, jadi orang tuanya tetap ingin anaknya bersama keluarga nontonnya, misalnya seperti itu. Tidak mudah juga bagi orang tua, baik yang helikopter parenting maupun tidak, untuk memberikan kebebasan bagi anaknya. Tidak mudah. Karena sudah berapa ya, 17 tahun berarti ya, anaknya ini selalu bersama-sama dengan orang tua melakukan segala sesuatu bersama, dan tiba-tiba anaknya sekarang minta mandiri, ingin sendiri, ingin bersama teman-temannya, bebas lepas dari orang tua. Memang tidak mudah, anaknya juga tidak mudah, orang tuanya juga tidak mudah. Lalu gimana Pak kalau begitu Pak? Ya, banyak sih tipsnya. Tipsnya pasti banyak ya. Cuman seperti biasa,
Segala sesuatu yang terlihat biasa itu akan menjadi sulit ketika kedua belah pihak belum sadar apa yang perlu dilakukan ya. Satu, ini dari pihak anak dulu ya, karena yang tanya adalah dari pihak anak dulu. Saya akan jelaskan dari pihak anak dulu. Supaya si B ini pelan-pelan bisa mendapatkan kebebasan maupun tanggung jawab lebih dari orang tua. Satu, tunjukkan bahwa kita sudah mulai bisa mandiri. Orang tua itu kan kadang merasa anaknya masih anak kecil terus karena kalau pagi mau berangkat sekolah harus dibangunin dulu. Oleh orang tuanya maksudnya. Disiapkan sarapan dulu. Ya kan? Bahkan mungkin masih ditanya hari ini ulangan apa, tugas PR sudah selesai atau belum, atau ketika masa online ketika pandemi ini bahkan laptop maupun handphone itu masih disiapkan oleh orang tua. Jadi caranya gimana supaya kelihatan sudah mandiri ya? Si B ini harus siapkan sendiri semua hal tersebut ya. Satu, ya harus bisa istilahnya bangun pagi sendiri ya. Kan sekarang sebenarnya di setiap handphone sudah ada alarm ya, tinggal set aja. Tidur juga begitu ya, tidur jangan subuh, jadi nggak bisa bangun atau gimana. Itu sebenarnya memberikan sinyal yang salah pada orang tua bahwa anaknya masih belum bisa mandiri. Kadang remaja itu pemikiran terbalik dengan orang tua. Mereka berusaha menunjukkan kedewasaan mereka dengan malah tidurnya subuh. Entah itu nonton YouTube atau chatting atau segala macam ya. Dengan menunjukkan tidur subuh itu mereka ingin menunjukkan ini saya sebenarnya sudah dewasa, nggak perlu diatur-atur lagi. Sinyal yang diberikan malah membuat orang tuanya semakin bingung ya. Ini anaknya kok istilahnya dianggap belum dewasa karena belum bisa mengatur dirinya sendiri. Itu saran pertama untuk si B ya. Bangun dulu sesuai jadwal Anda sekolah. Kalau perlu siapkan sarapan sendiri, kalau cuma masak mie goreng atau telur ceplok kan sebenarnya nggak terlalu susah ya. Lakukan itu sendiri, tunjukkan bahwa Anda bisa. Oke? Nggak perlu yang susah-susah dulu, yang dua itu dulu aja. Bangun, sesuai Anda sekolah jam berapa ya, bangun 1 jam sebelumnya. Kemudian siapkan sarapan Anda sendiri. Nggak perlu nunggu dimasakin oleh mama, nggak perlu nunggu dibangunin oleh mama atau papa. Dari situ sebenarnya kita akan memberikan sinyal pada orang tua bahwa ini loh, saya sudah bisa mandiri. Saya sudah bisa mulai mengurus diri sendiri. Itu yang kecil-kecil dulu. Termasuk ketika tugas, ketika ujian ya, seperti masa sekarang ini kan lagi masa ujian ya. Tunjukkan bahwa sudah bisa belajar sendiri. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu ditanya-tanya, jalan aja sendiri. Semakin banyak hal yang bisa dikerjakan sendiri oleh si anak, makin lama orang tuanya akan sadar, oh iya, anak saya sudah bisa A, sudah bisa B, sudah bisa C. Dan orang tua akan pelan-pelan juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena pemikiran orang tua seringkali terbalik ya dengan remaja. Dan remaja pemikiran juga kadang nggak sinkron dengan orang tua karena zamannya sudah beda ya. Mungkin 30 tahun yang lalu ketika belum ada internet, belum ada TV kabel dan lain-lain, tidur subuh itu jarang sekali dilakukan oleh seorang remaja. Kecuali ada acara-acara yang sangat-sangat perlu, mendadak, mendesak, itu baru. Tapi sekarang dengan ada internet, ya YouTube, kemudian chatting, kemudian TV kabel dan lain berbagai macam hiburan yang dulu tidak ada. Misalnya hiburan itu ada 24 jam.
Kadang membuat kita tuh jadi misalnya terbawa ya, gimana nggak terbawa ya, lagi nonton drama Korea asik, seri 1, nonton mulai jam 8 malam, seri 1, seri 2, seri 3, nggak terasa sampai jam 2 pagi, aduh nanggung nih, udah sampai tengah-tengah diterusin, seri 14, seri 16, akhirnya tahu-tahu udah jam 5 pagi ya. Dulu kan nggak ada seperti itu. Tantangan itu yang harus dijawab oleh remaja masa kini. Tantangan itu tidak ada pada zaman orang tuanya masih remaja. Jadi tantangannya beda. Mungkin itu jawaban saya untuk B ya. Supaya nanti pelan-pelan orang tuanya juga melepaskan helikopter parentingnya, si B juga bisa lebih mandiri. Oke, kita break dulu ya 10 menit, nanti kita sambung lagi 10 menit lagi ya, sebentar. Oke, kita kembali lagi ya di acara Embun Jiwa yang diselenggarakan setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 5 sore, membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah muda, remaja, maupun masalah lain yang ingin dibincangkan di sesi ini ya. Ini saya akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Kalau tadi mungkin masalah pekerjaan ya, kali ini yang masuk masalah ya biasa PDKT ini ya. Saya seorang cewek usia 20 tahun, sekarang sedang kuliah. Perasaan wajah saya tidak jelek-jelek amat, tapi kok tidak pernah di PDKT-in atau dikonfesin orang. Orang itu cowok ya, kira-kira kenapa ya? Oke. Begini ya, saya sebut saja namanya si C gitu ya. Dengan tidak menafikan yang namanya jodoh orang beda-beda ya, ada yang jodohnya cepat, ada yang jodohnya lambat ya. Biasanya ini kalau dari pihak cowok ya, saya sebagai seorang cowok juga, kalau dari pihak cowok biasanya PDKT itu yang pertama kali dilihat adalah apakah cewek tersebut approachable atau gampang didekati gitu ya. Kalau wajahnya aja sudah jutek, terus pasti keberanian cowok untuk mendekati sudah susut 50% ya. Dan itu akan membuat segala sesuatunya menjadi serba canggung dan serba sulit bagi cowok untuk mendekati si cewek. Jadi gimana caranya supaya PDKT itu lebih gampang dilakukan oleh cowok? Kadang dari pihak cewek ini gini, selalu memandangnya dari sudut kecantikan. Jadi misalnya gini, oh saya kurang cantik, oh saya kalah cantik dibandingkan si A, si B, si C. Oh saya kurang gini, kurang gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Mungkin ini yang perlu diluruskan dulu. Karena dari pengalaman saya pribadi ketika sekolah maupun kuliah ya, yang punya pacar duluan itu bukan yang cakep. Yang paling cantik, bukan. Yang punya pacar duluan itu adalah yang paling approachable. Menurut cowok ya, menurut cowok, approachable menurut cowok. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya saya kurang cantik dibandingkan ini, makanya itu punya pacar dulu, itu PDKT-an dulu. Enggak seperti itu. Dari pengalaman saya ketika remaja, ketika pemuda, mahasiswa, yang punya pacar duluan itu malah yang biasa-biasa aja wajahnya. Nggak terlalu cantik, juga nggak terlalu jelek, ya biasa-biasa aja. Itu malah yang punya pacar duluan. Terus kenapa kok kadang kita, ini ceweknya ya, kenapa kalau ceweknya itu kok nggak ada yang PDKT ya? Satu, pasti
kita harus evaluasi dulu apakah kita approachable menurut cowok ya, jangan approachable menurut cewek, beda. Approachable menurut cowok itu biasanya begini, satu, ceweknya itu wajahnya nggak jutek atau ketus. Ya gimana mau approach kalau wajahnya ceweknya sudah ketus ya, gelap gulita seperti ada petir yang mau menyambar, itu pasti cowoknya udah mundur duluan. Yang kedua, kalau approachable menurut cowok ya, biasanya dianggap cewek yang murah senyum tuh approachable. Memang ini bukan sesuatu yang istilahnya harga mati ya. Kalau ceweknya nggak murah senyum berarti nggak approachable, nggak. Tapi rata-rata semua cowok mesti menganggap kalau cewek yang murah senyum itu lebih approachable. Ini menurut cowok. Yang ketiga, ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya suka membantu ya, bukan ringan tangan suka namparin, bukan ya. Ringan tangan itu suka membantu. Jadi misalnya ada kegiatan apa, ikut bantu. Biasanya kalau acara di kampus kan cewek itu selalu kebagian kalau enggak ngisi acara sebagai penari, penyanyi. Seksi konsumsi itu pasti dipegang oleh cewek ya. Cowok itu kebagian seksi peralatan, seksi transportasi, seksi sibuk, nah seperti itu. Usahakan terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu supaya lebih banyak istilahnya jalur untuk dijadikan bahan pembicaraan. Bisa dibayangkan kalau approachable menurut cowok itu ceweknya sama sekali nggak ngapa-ngapain. Ceweknya diem aja, ada kegiatan kemahasiswaan juga nggak pernah ikut. Kalau setelah selesai kuliah langsung pulang gitu ya, meskipun mungkin ada pekerjaan lain di rumah ya, nggak pernah cari bahan di perpustakaan karena dianggapnya sudah online semua ya, jadi nggak pernah di perpustakaan, jadi gimana mau deketin juga repot ya, apakah mau dihadang di jalan nanti dikira preman, nggak enak juga ya seperti itu. Jadi approachable menurut cowok itu berbeda dengan approachable menurut cewek. Kadang menurut cewek itu gini, kalau cantik itu berarti cowok-cowok pasti deket. Kalau pakaiannya seksi berarti cowok-cowok pasti deket. Enggak seperti itu. Kejadiannya enggak seperti itu hanya ada di film-film biasanya. Kalau di kenyataan enggak seperti itu. Kalau di film atau di iklan kan kalau cowok dan cewek bertabrakan, kemudian mapnya jatuh, saling ngambil, kemudian kenalan, itu nggak akan terjadi di dunia nyata ya. Yang ada bakal dimarahin kadang, karena sudah nabrak dan menjatuhkan barang. Yang ada di iklan maupun di film itu belum tentu terjadi di dunia nyata. Jadi PDKT-nya coba di grounded ya, membumi. Jangan PDKT yang sesuai film, kadang nggak terjadi juga. Banyak nggak terjadinya daripada terjadinya ya. Jadi untuk ini yang cewek ini saya sebut si C aja ya, supaya ada namanya. Gimana supaya cowok itu mau PDKT atau ada orang yang confess bahwa misalnya ditembak gitu ya, suka, oh iya suka, gimana? Itu tadi Anda harus satu approachable, nggak ketus. Dua, ya suka senyum lah, bukan berarti senyum-senyum sendiri ya, enggak. Suka senyum. Kemudian tiga, terlibat dalam banyak kegiatan di kampus, karena ini kan ceritanya si C sudah kuliah di kampus. Banyaklah kegiatan di kampus meskipun sekarang lagi kuliah online. Kuliah online pun juga pasti banyak kan istilahnya tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, ataupun secara kelompok ataupun paper yang harus dikerjakan. Pasti nggak bisa sendirian lah kalau kuliah, beda sama masih SD atau SMP. Banyak tugas yang harus dikerjakan bersama. Itu bisa jadi saluran supaya nggak terlalu istilahnya loh, saya cuma diem sendirian di sini. Cowoknya juga bingung ya mau PDKT-nya gimana gitu.
Jadi kalau menurut ceweknya kok nggak ada yang PDKT, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ngomong suka atau gimana, coba diusahakan supaya lebih approachable dulu, supaya nggak terlalu bingung. Yang ngedeketin ini nggak bingung juga ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari CC yang mahasiswi dan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Bentar, saya buka dulu. Gue laki-laki cowok usia 22 tahun baru berasa banyak persoalan muncul akhir-akhir ini dan beban sebagai manusia yang harus diselesaikan. Apakah ini yang disebut quarter life crisis? Oke. Ya, jangan khawatir ya, banyak temannya juga. Yang dimaksud quarter life crisis, itu quarter life itu maksudnya usia 25 tahun. Quarter life crisis itu istilahnya krisis jati diri di usia 25 tahun. Kenapa disebut krisis? Karena begini biasanya. Baru lulus kuliah, lagi cari kerja ya. Kalau sudah dapat kerja ya nggak apa-apa ya. Kerjanya sesuai bidang atau sesuai yang dicita-citakan atau enggak itu nanti juga bisa jadi krisis. Kemudian pasangan hidup, kalau cewek ya, usia 25 itu kalau di Indonesia anggapannya sudah dalam tanda petik usia menikah. Beda sama mungkin di negara maju kayak Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang ya. Usia yang dianggap menikah itu hampir nggak ada alias samar. Mau nikah juga nggak apa-apa, nggak nikah juga nggak apa-apa ya. Kalau di sini kan nggak. Setiap pertemuan keluarga, kalau masih ada pertemuan keluarga pasti ditanyain ya kan. Atau kalau nggak ada yang jodoh-jodohin, itu pasti itu. Itu sebabnya usia 25 kadang disebut sebagai usia quarter life crisis. Bukan krisis beneran, enggak, tapi jati dirinya kadang terombang-ambing. Yang kerja juga mungkin kerjanya nggak sesuai yang diinginkan atau merasa lu kapan saya bisa naik pangkat ya jadi junior manager misalnya seperti itu. Sekarang masih staff atau EDC atau apalah yang masih entry level gitu ya. Ada juga yang usia 25 itu galau karena nggak tahu harus kemana ya. Kelihatannya aneh ketika orang sudah lulus kuliah masih nggak tahu dia harus kemana, padahal kan kuliah itu penjurusannya sudah jelas ya. Mungkin karena ketika dia masih misalnya masih kuliah dulu mau masuk kuliah itu yang menentukan jurusannya bukan dia tapi orang tua atau ikut kakak atau apa ya macam-macam. Jadi ketika lulus kuliah tetap aja dia nggak tahu ini harus apa, harus gimana. Makanya itu sebenarnya pentingnya bimbingan konseling ketika SMA hendak lulus dan mencari jurusan apa yang cocok. Kadang begini, guru bimbingan konseling itu hanya memberikan masukan berdasarkan kemampuan akademis ya. Contohnya begini, bukan suka, nilai kimianya bagus, nilai matematikanya bagus, oke, kamu masuk teknik kimia. Ini cocok nih kelihatannya buat kamu karena akademiknya mungkin cocok. Ya oke. Mungkin secara akademik cocok, tapi guru bimbingan konselingnya itu tidak memberikan masukan ketika lulus dari jurusan A, B, C itu bidang pekerjaan apa nanti yang akan bisa menampung, yang bisa dimasuki, ya. Contohnya begini, saya ingin menjadi seorang developer atau programmer untuk game. Ketika SMA nih ya,
Seperti itu. Ingin menjadi developer atau programmer game karena suka game, suka tapi nilai-nilai yang dilihat oleh bimbingan konselingnya, matematika kurang, seni budaya kurang, kemudian logika juga mungkin kurang ya. Jadi yang dilihat yang bagus apa? Bahasa Inggris misalnya, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Akhirnya diarahkan untuk masuk ke jurusan bahasa. Jadi ketika lulus dan merasa bahwa ya selama 4 tahun kuliah saya tetap suka main game, saya tetap ingin jadi developer atau programmer, tapi ketika lulus nggak bisa diterima oleh perusahaan software karena nggak punya kemampuan di bidang program. Hal tersebut kadang nggak mix and match-nya nggak nyampe ya. Jadi itu yang membuat quarter life crisis itu kadang kelihatannya susah untuk dihindari. Orangnya juga bingung karena sudah menjalani kuliah 4 tahun, tapi ketika lulus dia nggak ngerti harus, misalnya saya harus ngapain ya. Oke, saya akan kasih contoh. Ketika saya kuliah itu ada teman saya seorang cowok dari salah satu kota di Jawa Timur ya. Dia juara, istilahnya di sekolahnya dia termasuk salah satu murid yang berbakat juara, dan ketika masuk ke tempat kuliah kami, dia kelihatannya nggak nyaman ya. Nggak nyaman karena merasa ini bukan jurusan yang harusnya saya pilih. Ini bukan jurusan yang saya inginkan karena itu yang menentukan orang tuanya. Akhirnya setelah berjalan sampai 4 semester, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Sayang ya, sudah hilang 2 tahun dan mungkin biayanya juga nggak murah ya. Biaya untuk kuliah masuk, buku dan lain-lain, ya itu yang 2 tahun ya. 2 tahun yang hilang itu mungkin nggak bisa digantikan karena kan kuliahnya nanti juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan kuliah yang sekarang dia jalani. Jadi nggak bisa transfer SKS dan lain-lain. Jadi quarter life crisis itu susah untuk dihindari kalau sejak awal sudah salah melangkah ya. Sedangkan kalau untuk menikah, ya memang di Indonesia mau nggak mau ada yang namanya usia harus menikah ya dalam tanda petik ya. Untuk cewek mungkin 25 tahun kalau masih belum menikah itu anggapannya sudah agak telat. Apalagi kalau sudah di atas 25, misalnya 28, 29, pasti akan ditanyain terus, entah itu orang tuanya atau saudara yang lain, pasti akan tanya seperti itu. Apakah itu menimbulkan krisis? Ya mungkin. Apakah itu mengganggu? Ya pastilah ya. Ditanyain terus ya pasti mengganggu. Cuman yang jadi masalah cowok. Kalau cowok ini ya, kalau cowok masuk quarter life crisis, misalnya gini, saya belum menemukan pekerjaan yang stabil, saya merasa ini belum jalan apa, tapi saya juga dipaksa untuk segera menikah oleh orang tua cewek yang sekarang menjadi pacar saya. Banyak kasus seperti itu ya, itu yang menjadikan krisis usia 25 tahun itu nggak mudah karena begini, baru selesai kuliah, baru bekerja, dan kita sudah dituntut untuk banyak hal. Pasti itu, pasti akan menimbulkan keraguan maupun pertentangan dalam diri kita seperti yang tanya ini ya, usianya 22 tahun, berasa banyak persoalan muncul dan beban sebagai seorang manusia ya pastilah. Persoalan yang muncul ya seperti itu tadi ya, nikah, pekerjaan, kemudian beban kalau ada adik ya, kalau ada adik ini dan kebetulan orang tuanya juga minta
untuk adiknya dibantu misalnya biaya pendidikan dan lain-lain, pasti akan menimbulkan beban yang selama ini mungkin tidak terasa. Ada orang-orang tertentu yang sejak SMP, SMA itu sudah merasakan hal seperti itu ya. Khususnya kalau saudaranya banyak dan kebetulan dari keluarga yang kurang mampu, pasti secara finansial akan muncul tanggung jawab yang seperti itu. Ini masih beruntung usia 22 tahun setelah lulus kuliah baru merasakan yang namanya beban. Jadi selama mulai sekolah sampai kuliah mungkin orang tuanya masih memberikan istilahnya bantuan full. Jadi setelah 22 tahun lulus kuliah baru bingung ya. Nggak perlu bingung, dihadapi aja satu-satu dan saya yakin kalau menemukan pekerjaan yang cocok pasti akan bisa lebih lancar ya. Jadi pekerjaan itu pasti yang utama setelah kuliah lulus, ataupun kalau mau berwirausaha sendiri juga bisa. Saya ada teman saya itu setelah lulus kuliah malah nggak kerja tapi bikin roti sendiri, bikin kue. Karena dia pinter bikin kue tar, akhirnya terima banyak orderan. Sekarang buka toko kue sendiri. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan jurusan kuliahnya dia ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi karena itu memberikan penghasilan dan dia senang, ya bisa seperti itu. Jadi nggak perlu bingung. Kita akan berusaha cari jalan masing-masing ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oh ini sama juga seperti yang tadi ya. Saya cewek usia 20 tahun, suka iri sama yang punya muka cantik, capek dianggap tidak ada terus. Ya, seperti saya bilang di depan ya, yang mengenai approachable tadi ya. Cantik atau tidak cantik itu relatif. Cantik atau tidak cantik itu relatif. Apa yang menurut orang lain cantik belum tentu menurut si A cantik cowoknya, menurut B belum tentu cantik ya. Memang ada general konsensus misalnya ini cantik ya, 80% orang menganggap ini cantik, 90% cantik. Tapi kan masih ada 10%, ada 20% yang tidak setuju. Jadi seperti yang saya sebutkan di depan, kalau pihak cewek itu selalu menganggap PDKT approachable itu dimulai dengan cantik atau seksi atau apapun lah yang menurut dilihat dari tampilan fisik maksudnya. Ya seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman saya seperti yang saya sebutkan di depan, teman-teman saya yang pertama punya pacar itu bukan orang yang paling cantik, baik di kelas maupun di jurusan, bukan. Justru yang biasa-biasa aja yang punya pacar dulu. Kenapa ya? Karena itu tadi secara dari sudut pandang cowoknya dia itu lebih approachable, lebih bisa didekati, lebih bisa diajak omong, lebih nyambung. Kemudian istilahnya ya kelihatannya ringan tangan, sergep kalau orang Jawa ngomongnya, suka bantu-bantu gini. Karena dengan bantu-bantu itu pasti akan berkenalan dengan banyak orang dan memberikan bahan pembicaraan yang lebih banyak. Bisa dibayangkan kalau ceweknya setelah kuliah langsung pulang, cuman nggak ngomong apa-apa ya. Kalau pandemi ini kan semua memang nggak kelihatan ya, cuman online. Cuman nggak ikut kegiatan apa-apa juga, kegiatan kemahasiswaan meskipun online pasti ada ya. Nggak ikut apa-apa juga, jadi setelah ketemu dosen, kuliah online selesai, langsung tutup selesai. Ya mau di approach gimana juga cowoknya bingung kalau seperti itu ya. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari saudari yang tadi tanya. Kenapa kalau
muka cantik banyak yang suka, ya nggak seperti itu juga. Muka cantik belum tentu banyak yang suka. Dalam artian kalau orangnya ketus, not approachable, dan juga nggak mau tahu urusan orang lain, itu sangat-sangat membuat ilfil sebenarnya, mematikan perasaan yang sebenarnya mau diutarakan ya, tidak mau tahu urusan orang lain. Dari sudut pandang cowok, kalau melihat cewek seperti itu biasanya udah ilfil duluan. Itu sebabnya sebisa mungkin juga approach dari banyak kegiatan yang bisa diikuti ya. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan bagi yang nonton di YouTube ya, bisa lewat WA 0812 1754 4844 ya, WA Cintokus, atau juga bisa tanya lewat live chat ya. Kita akan break sebentar, nanti kita akan kembali setelah selesai break ya, sekitar 10 menit. Oke, kita kembali lagi ya di acara Embun Jiwa dari Cintokus. Kembali kita lihat pertanyaan yang sudah masuk dari, ya ini masih dari yang seorang pemuda ya, usia 23 tahun. Makin dewasa makin nggak tahu lagi apa yang harus dikejar. Satu persatu mimpi hilang begitu saja. Oke, ini mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, quarter life crisis. Memang nggak mudah, karena seperti yang saya bicarakan sebelum jeda tadi ya, apa yang sudah dicita-citakan sejak SMA itu kadang nggak nyambung dengan jurusan kuliah. Itu buat yang kuliah ya. Buat yang langsung bekerja juga, kadang kan opsi pilihan yang menerima pekerjaan SMA juga nggak banyak. Jadi kalau dipikir langsung, oh ya ini nggak bisa sesuai dengan apa yang inginkan saya dulu ketika cita-cita ya. Cita-citanya mungkin dulu misal jadi kerja di perusahaan besar, ternyata setelah lulus kuliah hanya kerja di perusahaan kecil, itu saja sudah tidak sesuai dengan cita-citanya ya. Kemudian kalau lagi lagi mikirin, oh iya nanti cita-cita saya ingin buka restoran atau kafe, kedai kopi. Ternyata setelah lulus atau di tengah-tengah kuliah, harapannya hilang karena harus menanggung biaya untuk orang tua, atau untuk adik, atau untuk masalah lain ya, atau tiba-tiba menikah. Namanya menikah itu kadang bisa tiba-tiba ya, jangan dipikir menikah itu rencana ya, kadang ada yang bisa tiba-tiba juga. Tahu-tahu ketemu jodoh, kemudian tahu-tahu nikah juga bisa. Teman saya ada satu yang seperti itu ya, sudah kuliah sampai semester 8, tinggal sedikit lagi tinggal sidang, tiba-tiba menikah, bukan karena hamil di luar nikah ya, bukan, tapi karena memang kedua belah pihak dari keluarga cowok maupun cewek sudah setuju untuk menikah dan langsung pindah ke luar Pulau Jawa. Padahal ketika itu usia kami baru berapa ya, 23 tahun mungkin ya. Ya hal seperti itu kadang di luar kendali kita, yang tiba-tiba impiannya dulu pengen kerja misalnya di perusahaan A, perusahaan B, jadi developer, programmer, jadi finance, jadi apa, accounting, jadi apa, tiba-tiba berubah di tengah jalan karena ada hal tertentu yang mengubah arah hidup kita dengan tidak terduga. Apakah hal seperti itu bisa diprediksi? Ya pasti nggak bisa ya. Tapi apakah hal tersebut bisa diminimalisir? Ya bisa. Nggak semua hal itu akan istilahnya terjadi tanpa perencanaan. Rata-rata 60% bisa direncanakan, 40% memang nggak bisa ya.
kalaupun jalan hidupnya harus berubah karena hal yang tidak bisa direncanakan tadi, minimal kita bisa ikut arus supaya nggak terbawa arus terlalu jauh, ikut arus dan mengendalikan arah hidup kita sendiri. Banyak teman saya dulu yang tidak sesuai jurusan ya pekerjaannya, bekerja di bank, jadi sales, istilahnya kerja menjadi sales mobil dan lain-lain yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kuliah, jurusan kuliah ya. Nah, jurusan kuliah, misalnya jurusan kuliah psikologi, tapi ternyata nanti kerja di bank, misalnya mulai dari bawah dulu jadi teller, jadi customer service dan lain-lain. Itu kan sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya dengan jurusan sama sekali. Ya hal-hal seperti itu yang kadang mimpinya jadi berubah karena keadaan. Ya contohnya pada sekarang masa pandemi ini ya, mungkin cita-citanya dulu mungkin cita-citanya ingin jadi accounting di akuntan publik, masuk jurusan accounting. Tapi karena pandemi jadi ya kerja dimanapun juga oke. Masuk apa yang penting saya keterima dulu. Dan ketika sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, akhirnya merasa ya ini saya sudah nggak bisa lepas lagi karena kalau lepas lagi mulai dari nol lagi ya kan. Nah, seperti itu yang membuat merasa hidupnya loh, kok mimpi-mimpinya jadi hilang satu persatu ya. Ya mimpi bisa diubah ya. Jangan merasa kalau ya nanti kalau nggak berubah gimana? Mimpi yang nggak bisa berubah itu biasanya mimpi dalam jangka panjang. Contoh, saya ingin punya usaha sendiri seperti yang saya omongkan tadi di depan ya, teman saya setelah lulus kuliah bikin roti yang sama sekali nggak ada hubungannya sama jurusan kuliahnya dia. Itu kan jangka panjang. Setelah beberapa tahun saya terima order roti, order kue tar, dia baru bisa buka toko roti sendiri. Ya kan, itu kan jangka panjang. Jangka pendek kan 1 tahun, 2 tahun, mimpi kan macam-macam. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya hampir sama ya. Saya seorang cewek usia 24 tahun. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ketika usia memasuki 25 tahun ya? Secara materi maupun secara keluarga. Oke. Ini sama seperti yang ada di quarter life crisis itu ya. Quarter life crisis itu susahnya begini. Anda tidak pernah bisa tahu apa yang dihadapi pada saat Anda sebelum umur 25 ya. Anda tidak pernah tahu apa yang dihadapi ketika Anda umur 25. Contohnya itu tadi. Teman saya kurang 1 semester aja udah lulus, itu malah nikah. Dan langsung ikut suaminya di luar pulau di Kalimantan. Apakah itu bisa dipersiapkan? Ya nggak bisa. Nggak bisa itu sesuatu yang di luar kemungkinan kita untuk mempersiapkan. Yang bisa dipersiapkan itu antara lain ini, ketika SMA masuk kuliah jurusannya sesuai yang dicita-citakan itu bisa. Jika cari pekerjaan juga harapannya sesuai dengan yang dicita-citakan. Contohnya tadi suka main game, otomatis jurusannya harus software development, programmer. Kemudian ketika lulus kuliah juga harus cari developer game yang sesuai. Meskipun di luar negeri, zaman sekarang juga banyak yang terima order dari developer programmer game luar negeri. Nggak harus kerja langsung ya, karena software kan bisa istilahnya di split. Anda ngerjakan karakter, Anda ngerjakan mainframe-nya, Anda ngerjakan bahasa basicnya dan lain-lain. Itu masing-masing bisa dibagi ya. Nggak selalu harus
sama, di tempat yang sama. Itu yang kira-kira bisa dipersiapkan secara materi, secara tujuan hidup. Yang tidak bisa dipersiapkan ya tadi, kalau terjadi pandemi seperti sekarang, pasti banyak mimpi-mimpi yang harus disesuaikan. Yang kedua, masalah keluarga ya, masalah nikah, masalah jodoh. Ada, ini dari pengalaman pribadi saya, ada beberapa orang itu yang sejak SMA, itu sudah punya cita-cita nanti pasangan saya seperti ini. Oke. Kriterianya A, B, C, D, E. Kemudian nanti setelah usia sekian menikah, kerja seperti ini. Itu banyak. Teman-teman saya juga banyak seperti itu dan saya yakin zaman sekarang juga banyak seperti itu. Masalahnya nanti akan, ya itu tadi, kita nggak akan pernah tahu apa yang dihadapi ketika umur 25 ya. Cita-cita pasti harus ada, boleh ada, dan kalau bisa ya sesuai. Tapi kan nggak semua orang akan mendapatkan cita-cita yang sesuai dengan yang ada dalam kenyataan. Banyak yang harus dilepas, idealisme masa kuliah, masa SMA, harus dilepas ketika masuk ke dunia kerja, idealisme. Seberapa banyak idealisme yang Anda lepas, ya tergantung situasi dan keinginan Anda sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa menentukan. Nggak semua orang punya, misalnya idealisme saya harus 100% saya bawa, nggak bisa juga. Atau sama sekali nggak saya bawa idealismenya 0% ya, ya mungkin nggak bisa juga seperti itu. Jadi harus ada istilahnya win-win solution. Apa yang menjadi cita-cita Anda dulu, dengan apa yang menjadi kenyataan sekarang harus nyambung. Kalau enggak ya nanti semua mimpi-mimpi SMA, kuliah rasanya kok nggak ada yang tercapai gitu ya. Semua masukan yang saya terima dulu kok ya nggak ada yang tercapai ya, repot juga kalau seperti itu ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya cewek, usia 20 tahun, lahir dari keluarga yang serba kekurangan secara ekonomi. Sampai kami tidak pernah liburan atau membeli baju bagus ataupun hal-hal yang lain yang membuat senang seperti menonton bioskop dan lain-lain. Kira-kira dengan cara apa bisa untuk membuat menghibur diri? Oke, ini oke, saya akan coba jawab dulu ya. Mungkin karena saya masa remaja saya dimulai ketika Indonesia itu pertama kali memiliki stasiun televisi swasta sendiri ya. SCTI itu kan berdiri tahun 89. Kemudian SCTV 1990, Antv 94 dan seterusnya ya, Indosiar 95. Sebelumnya nonton apa Pak? Ya TVRI aja. Percaya nggak percaya, nonton TVRI aja mulai pukul 3:30 sore sampai sekitar jam 11 malam itu hiburan satu-satunya sebelum tahun 89. Hiburan televisi maksudnya. Hiburan lainnya apa? Hiburan lainnya adalah sandiwara radio. Mungkin generasi zaman sekarang terbingung-bingung ya, sandiwara radio macam apa itu Pak? Sandiwara radio itu anggapannya begini, sinetron tapi cuma kedengaran suaranya aja gitu aja udah ya, sudah mudahnya. Sandiwara radio seperti Saur Sepuh, Tutut Tinular itu semua adalah sandiwara radio terkenal era 80-90. Ada lagi yang drama Butir-butir pasir di laut dan lain-lain. Masalah terbesar zaman sekarang itu merasa menganggap hiburan itu berarti harus keluar rumah, jalan-jalan di mall atau gimana, atau nonton bioskop atau jalan-jalan ke tempat wisata, itu yang disebut hiburan. Itu yang saya rasakan perbedaan generasi saya dengan generasi sekarang.
Zaman saya dulu karena mungkin hiburannya sedikit dan kualitas hiburannya juga nggak banyak ya, nggak terlalu intens seperti sekarang ya, mall di mana-mana, tempat rekreasi di mana-mana, bioskop di mana-mana. Percaya nggak percaya, dulu di kota kelahiran saya ini bioskop itu hanya ada dua gedung bioskop. Jadi nggak ada pilihan kalau nggak nonton di gedung bioskop A ya gedung bioskop B. Dan film yang diputar juga terbatas ya, nggak kayak sekarang Cineplex ada 5 teater atau 6 teater, nggak, cuma 2 teater. Jadi mau pilihan gimana ya itu aja pilihannya, udah nggak ada pilihan. Kemudian kalau Sabtu juga zaman sekarang kan udah merencanakan, oh ya nanti ke pantai ini, naik gunung ini, ke hotel ini, ya hiburannya mungkin seperti itu ya. Makanya saya ingin memberikan alternatif hiburan. Hiburan yang paling murah itu sebenarnya adalah buku. Memang zaman sekarang, generasi sekarang membaca buku itu kayaknya sudah dilupakan ya. Generasi yang melompat dari televisi langsung ke YouTube dan game online. Jadi buku itu udah nggak dimasukkan dalam perhitungan sebagai hiburan. Bahkan mungkin toko-toko buku yang besar pun sekarang sudah beralih ke online. Jadi bentuk buku fisik sebagai hiburan itu hampir nggak ada. Kalau mau beli buku ya sekarang ke istilahnya kayak kalau ada sale kayak Big Bad Wolf itu kalau masih ada ya. Itu buku-buku yang bagus-bagus itu hanya dijual 10.000, 15.000. Kemudian online juga ada yang gratis dalam bentuk PDF. Bisa dibuka pakai HP yang biasa aja juga bisa. Hiburan paling murah itu sebenarnya buku. Karena dengan adanya buku, kita bisa jalan-jalan kemanapun yang kita inginkan sesuai buku tersebut, ya kan? Baca buku kayak misalnya petualangan, ya kita ikut petualang. Baca buku seperti pariwisata, ya kita seperti rasanya jalan-jalan, itu aja. Tapi seperti yang saya sampaikan di depan, karena sekarang hiburannya dianggap kalau nggak jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, ke pantai, ke gunung, itu belum hiburan. Jadi kita terbiasa merasa ya ini hiburannya bukan hiburan kalau baca buku, Pak. Ya, coba dulu karena seperti yang ditanyakan oleh penanya ini ya, kalau nggak punya cukup uang secara materi, hiburan apa yang bisa kita dapat? Ya hiburan paling murah adalah buku. Nggak perlu buku baru ya, buku bekas juga bisa. Banyak sekarang toko-toko buku bekas online juga banyak. Dan buku itu sebenarnya juga merangsang otak untuk berpikir. Beda dengan video, beda dengan istilahnya sarana hiburan visual ya. Buku itu merangsang kita untuk berpikir secara konvergen. Jadi apa yang kita baca itu akan kita bayangkan, dan apa yang kita bayangkan itu akan kita masukkan dalam memori. Karena itu jangan heran ya, ketika dulu pertama kayak film Harry Potter, film Lord of the Ring awal tahun 2000-an itu, banyak orang yang sudah membaca buku sebelumnya, buku Harry Potter, buku Lord of the Ring, itu merasa kok visualisasi di bioskop yang ditampilkan itu bukan seperti yang dia bayangkan, bukan seperti yang itu yang dia bayangkan. Dia punya bayangan sendiri sesuai yang dia baca di bukunya. Tapi karena sekarang ini materi bacaan buku itu sepertinya sudah terlupakan ya. Jadi ketika pembuat film membuat film berdasarkan buku atau komik, itu tekanannya lebih sedikit. Tekanannya lebih sedikit karena nggak perlu mengikuti ekspektasi penonton yang sudah baca buku atau komik.
Kalau udah jauh-jauh lah yang lagi hits kayak film-film Marvel, film-film DC itu ya. Bagi generasi saya yang dulu pernah membaca komiknya, itu kan merasa filmnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ya kalau yang langsung menonton filmnya ya pasti asik. Karena mereka nggak punya ekspektasi, mereka nggak punya bayangan sebelumnya. Oke, jadi kalau ingin hiburan yang murah dan merangsang kinerja otak kita untuk berpikir ya buku. Bukan berarti itu buku itu sebagai hukuman ya. Baca buku itu hukuman Pak, enggak. Baca buku itu adalah membuka pikiran dan jendela dunia. Oke. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Mama saya menikah usia 34 tahun, melahirkan kakak saya usia 35 dan saya usia 38 tahun. Sekarang mama sudah berusia 62 tahun, saya belum wisuda dan kakak saya baru akan menikah. Sementara pemasukan keluarga sedang serut. Mama selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang rata-rata sudah punya cucu karena menikah dan punya anak di usia muda. Menurut Bapak bagaimana usia pernikahan ideal dan dampaknya nanti bagi anak? Oke. Ini adalah pertanyaan yang gampang-gampang susah. Yang jawabannya pendek tapi penjelasannya panjang ya. Ini pertanyaannya jawabannya pendek tapi penjelasannya panjang. Pertanyaannya berapa menurut Bapak usia pernikahan ideal ya? Pernikahan ideal ya pasti di bawah 30. Usia pernikahan ideal itu pasti di bawah 30. Bukan karena kita mengikuti tradisi atau kebiasaan di Indonesia, bukan. Tapi kalau di bawah 30 itu terutama dari pihak perempuan ya, supaya nanti ketika punya anak melahirkan itu tidak terlalu menyusahkan. Secara fisik masih lebih ideal ya di bawah 30 itu untuk cewek. Kalau untuk cowok mungkin ya kalau saya bilang ya kalau bisa sebisa mungkin setelah mapan sebisa mungkin. Itu jawabannya. Penjelasannya nanti panjang lebar berarti enggak. Karena pernikahan ideal itu nggak ada sebenarnya. Ideal itu nggak ada. Yang ada itu adalah seideal mungkin. Contohnya seperti saya pengalaman pribadi saya. Percaya nggak percaya teman saya SMP sudah ada yang dinikahkan di usia yang ke-15 tahun. Cewek ya, dinikahkan oleh orang tuanya. 15 tahun. Sekarang sudah jadi nenek ya. Karena anaknya sekarang sudah berusia 32 tahun. Dan sudah punya anak hampir remaja. Cucunya teman saya ini. Jadi kalau saya ketemu dulu dengan sebelum pandemi kan sempat ada reuni dan lain-lain. Kita yang lain itu akan merasa aneh ya karena ada satu teman yang sudah menjadi nenek-nenek, sementara anak-anak kita itu masih ya belum remaja, masih SD ya. Apakah itu ideal ya? Menurut kita ya nggak ideal, tapi dibuat seideal mungkin lah oleh teman saya yang sudah jadi nenek. Jadi pernikahan itu sebenarnya nggak ada yang ideal, usia berapapun yang nggak ada yang ideal, cuman seideal mungkin, dibuat seideal mungkin. Kemudian dampaknya bagi anak apa ya? Banyak orang yang bilang, oh iya kalau nikah muda, nanti jaraknya dengan anaknya nggak terlalu jauh, jadi omongannya masih nyambung. Kalau udah besar bisa jadi teman dan lain-lain. Itu idealnya. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Kenyataannya orang tua yang menikah terlalu muda, ketika punya anak, bingung cara ngurus anak, jadi diurus oleh neneknya,
ibunya dia maksudnya, dirawat oleh neneknya, dan ketika besar hubungannya dengan mama papanya juga nggak dekat karena yang merawat adalah kakek neneknya. Jadi nggak ada yang ideal sebenarnya. Kalau dibuat ideal ya pasti ada, seideal mungkin. Itu tadi yang dikatakan di depan kan seideal mungkin ya kan. Nikah muda, tubuh masih kuat, fisik masih kuat, punya anak. Nanti anaknya di ketika remaja usianya nggak beda terlalu jauh dengan orang tuanya. Jadi misalnya beda cuma 20 tahun. Anaknya umur 15 SMA, mamanya masih 35. Ya kan nggak beda-beda jauh. Itu idealnya. Masalahnya ketika menikah remaja, menikah muda, punya anak, biasanya mengurus anaknya adalah kakek neneknya, bukan dia sendiri. Jadi bagaimana bisa dekat nanti? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya penjelasannya panjang lebar, jawabannya singkat aja. Seperti yang tadi. Oke. Ini hari ini kita sudah membahas beberapa pertanyaan yang masuk ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sudah hampir 2 jam ini ya. Terima kasih untuk mereka yang sudah mengikuti acara Embun Jiwa perdana ini ya pada tanggal 1 Desember 2021. Jika nanti ada pertanyaan atau apa butuh masukan atau saran bisa dikirimkan ke WA kami 0812 1754 4844. Kita akan bahas di minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Rabu, jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.